Sutra Teratai yang menakjubkan bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva by Saja Raja. Swin Fasyang Sutra Teratai episode 1827. Dengan batin jernih dan terang, tekun membina diri dalam masa banyak kehidupan. Tekun bersemangat dan bekerja keras demi Dharma, mampu bersabar. Menyebarkan jalan untuk membimbing para makhluk. Dengan segenap energi dari hati dan jiwa, serta seluruh jiwa dan raga, kekuatan tubuh giat bersemangat dalam melatih diri dan memberi persembahan. Tekad hati dan kekuatan ikrar adalah tiada habis-habisnya. Semuanya bersungguh hati. Dalam mempelajari ajaran Buddha, mendengarkan Dharma Sang Buddha, kita harus menggenggam waktu, memanfaatkan waktu untuk terus-menerus mengakumulasi. Inilah yang disebut dengan giat bersemangat. Waktu adalah elemen penting dalam giat bersemangat. Jika kita tidak memiliki waktu, ingin giat bersemangat seperti apapun tetap ada batasnya. Sehingga ketika ada waktu, kita harus menggenggamnya. Jika ada waktu namun tidak kita genggam, apalagi di saat sedang bersantai, waktu pun sama-sama terbuang. Waktu adalah hal yang bisa digenggam oleh manusia. Sehingga dikatakan menggunakan waktu dengan bermanfaat. Ada orang yang sangat tidak memiliki waktu, namun dia masih sangat giat bersemangat. Setiap niat dan pikirannya, setiap detiknya tidak dibiarkan berlalu sia-sia. Inilah yang disebut dengan giat bersemangat, sehingga orang harus tidak takut akan kesulitan. Dengan tidak takut akan kesulitan, barulah bisa menggunakan niat dan pikiran yang giat bersemangat. Dalam setiap menit dan detik, kita tidak takut akan kesulitan, maka, capai. Agar tidak capai, maka setiap saat harus menggunakan Dharma. Kita harus menggunakan metode apa? Kita menggunakan waktu kita digunakan agar bersukacita dalam Dharma sama-sama panjangnya waktu. Satu hari ada 86.400 detik. Kita tidak bisa memiliki 1 detik lebih banyak atau lebih sedikit. Waktu sangat adil, namun melalui pikiran kita bagaimana kita menghabiskan waktu atau memanfaatkannya. Lihat saja, kita membiarkannya berlalu begitu saja atau memanfaatkannya. Setiap detik berlalu tidak cepat juga tidak lambat, tidak berkurang juga tidak bertambah, hanya pikiran kita saja. Kita harus bersungguh hati, oleh karena itu hal sesulit apapun kita harus tetap giat dan bersemangat. Mengatasi kesulitan dengan Dharma bisa bersabar, penderitaan adalah perlu bersabar, apa yang disebut tiada penderitaan. Setiap kali dipikirkan adalah penderitaan, oleh karena itu dengan bersukacita maka tiada lagi penderitaan. Sukacita adalah giat bersemangat, oleh karena itu tiada penderitaan. Mendaki gunung, apakah menderita? Bahagia. Orang yang bersukacita mendaki gunung tidak ada penderitaan. Mendaki gunung adalah hal yang membahagiakan saya, oleh karena itu banyak orang suka pergi mendaki gunung. Ada juga orang yang tidak suka mendaki gunung. Mengapa harus mencari penderitaan? Oleh karena itu menderita ataupun bahagia adalah melihat perasaan orang. Ada orang bersukacita pergi mendaki gunung. Pulang sampai rumah dia tidak mau menaiki tangga. Saya adalah naik lift ke bawah untuk pergi mendaki gunung. Pulang saya mau naik lift ke atas. Ada pemikiran orang, saya mau pergi mendaki gunung, lebih baik saya naik tangga. Turun tangga ini adalah melihat minat orang, hati orang melihat di mana letak kebahagiaanmu. Bahagia adalah melihat kita bahagia dengan cara yang benar atau tidak. Kebahagiaan seorang praktisi adalah sukacita memperoleh Dharma. Dharma itu ada dalam berjuta-juta bentuk di dunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari semuanya berada dalam Dharma. Tadi kita membahas tentang naik tangga, juga merupakan sebuah Dharma atau mendaki gunung. Itu juga merupakan sebuah Dharma. Oleh sebab itu dikatakan semuanya tergantung pada minat masing-masing orang. Namun tetap harus menyesuaikan dengan lingkungan dan beradaptasi. Namun yang dibicarakan di sini adalah bahwa kita harus bertekad melatih diri. Tidak takut akan kesulitan, itulah Dharma. Demi Dharma kita rela menahan, rela bersabar. Dalam pelatihan diri sebelumnya kita membahas tentang persembahan. Para bodhisattva mempersembahkan segala macam benda. Semua harta, bahkan minyak wangi hasil penyulingan bunga dan tanaman untuk dipersembahkan ke Buddha. Segala sesuatu di dunia ini, baik yang umum maupun yang langka,
Mereka rela mempersembahkan semuanya. Namun, itu pun belum dianggap cukup. Maka mereka mempersembahkan tubuhnya sendiri. Membakar tubuh sebagai bentuk persembahan, inilah wujud dari totalitas tenaga dan niat mereka. Seperti yang telah disebutkan, inilah praktek keras. Rela menanggung segalanya, rela melakukan apapun dengan sepenuh hati dan tenaga. Tenaga dari hati. Gerakan tubuh kita dikendalikan oleh hati. Jika hati kita rela, maka tubuh kita pun akan ikut rela dan bersedia terjun sepenuhnya. Jadi sepenuhnya tergantung dari hati dan tubuh kita. Niat seperti apa yang kita munculkan dan latihan seperti apa yang ingin kita jalani. Semuanya kembali pada hati kita. Oleh karena itu harus tekun bersemangat dan bekerja keras untuk melatih diri. Harus dengan segenap kekuatan dari tubuh dan batin untuk bersumbangsi. Buddha Dharma, semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama. Begitu juga melatih diri adalah berharap untuk mencapai kebuddhaan. Untuk mencapai kebuddhaan harus tidak takut untuk menderita dalam bersumbangsi. Selain itu diperlukan waktu yang sangat panjang dan banyak kehidupan. Dalam banyak kehidupan terus bersumbangsi, demikian baru dapat benar-benar mencapai kebuddhaan. Untuk mencapai kebuddhaan tentu harus melalui kerja keras. Untuk menelusuri prinsip kebenaran dalam kehidupan dengan berbagai metode untuk mencari pengetahuan dan pemahaman. Mengatasi banyak kesulitan dengan mempraktekannya dalam tindakan nyata untuk memahaminya. Inilah bagian dari giat bersemangat. Dalam proses pelatihan diri kita mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita memperoleh pengalaman. Ini adalah memahami prinsip melalui berbagai hal. Setelah memahami prinsip kebenaran di dalam Dharma Sang Buddha, kita juga bisa membantu mengajar dan membimbing orang lain. Maka menyebarkan jalan untuk membimbing para makhluk. Jika kita tidak mendalami Dharma ini, bagaimana kita dapat menyebarkannya? Bagaimana kita dapat membimbing para makhluk untuk menyadarkan dan membimbing orang-orang? Terlebih dahulu kita harus memahami makna Dharma dan prinsip kebenarannya. Oleh karena itu harus dengan segenap energi dari hati dan jiwa. Karena kita mau membina diri, kita harus memusatkan perhatian dan menyatukan kehendak, hati dan jiwa. Bagian sebelumnya kita membahas tentang kekuatan gaib adalah pikiran yang fokus dan terhubung, maka disebut sebagai hati dan jiwa. Energi dari hati dan jiwa, kita dapat memiliki energi hati dan jiwa untuk mendengarkan Dharma ke dalam batin, mempraktekkannya dalam tindakan nyata untuk memahaminya. Seperti inilah hati dan jiwa dapat terhubung dan mengerahkan kekuatannya. Sehingga dengan segenap energi dari hati dan jiwa kita telah memahami, kita telah mengetahui apakah kita berhenti. Bukan, kita harus lebih mengerahkan segenap hati dan tenaga. Maka dengan segenap energi dari hati dan jiwa juga harus lebih menambah kekuatan ketika bersumbangsi. Maka kita melatih diri dan belajar Buddha Dharma. Bukan saya tahu, mengetahui dan mengerti. Saya mengerti, saya telah lulus, dengan demikian maka akan berhenti di sana. Tiada akhir untuk belajar. Meskipun Anda telah lulus, tetapi Anda belum tersadarkan dan tercerahkan. Maka kita harus melangkah maju dengan sungguh-sungguh, dengan segenap energi dari hati dan jiwa. Setelah memahami prinsip kebenaran, kita harus lebih membulatkan tekad, sehingga harus giat bersemangat dalam melatih diri dan memberi persembahan. Setelah mengetahui Dharma, sekarang kita harus membalas budi. Maka harus memberi persembahan, melupakan tubuh demi Dharma. Saya telah memahami Buddha Dharma secara menyeluruh, sudah seharusnya bersyukur dan membalas budi. Maka harus giat bersemangat dalam melatih diri dan memberi persembahan. Dalam pembinaan diri, kita tidak boleh berkata, melatih diri, saya telah membina diri dalam waktu yang lama, maka perlu istirahat. Sekarang giliran generasi muda, bukan demikian. Mereka yang mulai membina diri harus mulai membangkitkan hati untuk belajar dari praktisi spiritual sebelumnya. Bagaimana mereka menjalankan hidup hingga saat ini? Hubungan antar manusia bagaimana disebut sebagai 6 prinsip keharmonisan Sangha.
Bagaimana untuk memiliki keharmonisan dalam ucapan, perbuatan, dan pikiran. Bagaimana kita harus mempraktekannya dalam kehidupan. Praktek agar kehidupan dan perilaku kita harmonis dan lain-lain. Kita baru saja membangkitkan hati. Tujuan yang kita tentukan yakni membina diri di tempat ini. Memahami lingkungan, mengetahui metode untuk membina diri dengan kehidupan yang stabil. Bagaimana cara kita menghayatinya? Kita sering mengikuti pelajaran selain kehidupan sehari-hari. Ketika tubuh kita stabil, maka hati akan berusaha lebih maju, mendengarkan pengalaman dan pemahaman kalian di masa lalu. Saya berkata, membantu saya mengkoreksi. Kita masih saling dalam tahap pembelajaran. Semua dalam proses pembelajaran mempraktekkan orang yang sedang belajar. Sebelum mencapai kebudayaan masih dalam tahap pembelajaran, hanya saja berada pada jenjang pembelajaran yang berbeda. Namun di dunia ini pembelajaran tidak akan pernah ada habisnya. Hukum-hukum dunia saja tak pernah habis dipelajari, apalagi Dharma Buddha. Demikian pula saya terhadap Dharma Buddha. Baru tahu sedikit, namun masih begitu banyak hal yang belum saya pahami. Saya tetap harus terus belajar, mengulang dan memperdalam pemahaman saya. Jika ada pemeluk agama lain yang datang, ada umat Islam yang datang. Sebisa mungkin meluangkan waktu berbicara bersama Bapak Faisal Hu. Lalu saya berkata, silakan sebisa mungkin. Sebenarnya agama kalian, bagaimana kalian mempraktekannya? Mengapa mempraktekkan? Mengapa harus bertindak begitu? Saya sangat penasaran. Ingin bertanya satu persatu. Dia juga sangat tertarik dengan ajaran Buddha. Apa yang saya tahu pasti saya katakan. Apa yang saya katakan tidak ada yang saya tidak tahu. Melihat dia bagaimana bertanya, maka saya menjawab sesuai pertanyaannya. Karena saya memiliki jalinan jodoh, maka saya segera bertanya, mengapa kalian bisa begitu tulus? Bagaimana caranya? Dan seterusnya. Bahkan kitab suci mereka pun ingin saya ambil untuk dilihat dan meminta kitab suci kepada mereka. Mereka pun dengan tulus mengirimkan kepada saya. Selain kitab suci versi modern yang mereka gunakan sekarang, bahkan Al-Quran kuno yang telah diwariskan keluarga selama 500 tahun. Mereka juga mengirimkannya. Ketika tangan saya menyentuh dan memegang Al-Quran kuno ini, saya merasa sama. Seperti ketika memegang kitab suci kita sendiri. Ini sama dengan ketika saya 50 atau 60 tahun yang lalu saat saya memperoleh kitab Sutra Teratai ini. Kitab Sutra Teratai ini berasal dari zaman akhir dinasti Song. Di zaman dinasti Song, buku dari masa lalu yaitu Sutra Teratai. Generasi keturunannya sudah tidak lagi menghargainya dan menyimpannya begitu saja. Ditumpuk bersama barang-barang lain di bawah tempat tidur mereka. Ketika rumah mereka direnovasi, tempat tidur dan kamar mereka dirubah. Tempat tidur pun dibongkar dan di bawah tempat tidur itulah ditemukan Sutra Teratai tersebut. Para penganut Vihara Qiyun merasa, waduh, mengapa kitab ini diletakkan di bawah kasur? Setelah dibersihkan, kalian mau membawa kemana? Orang dari keluarga tersebut mengatakan, maka tidak ada gunanya, buang saja sebagai sampah. Orang di keluarga mereka ada yang beliau mengatakan, ini semua utuh. Satu buku demi satu buku masih dalam kondisi baik. Sayang kalau dibuang sebagai sampah, dibawa ke pedagang barang bekas saja. Penganut Vihara Qiyun mengatakan, ini mau dibawa ke toko barang bekas. Saya memberitahu guru terlebih dahulu. Dia pun berlari dan memberitahukan kepada guru Xiu Tao. Saat itu saya kebetulan berada di sana. Dia menceritakan kronologis tentang kitab ini. Mengatakan bahwa akan dibawa ke toko barang bekas. Master, kitab ini akan dibawa ke toko barang bekas. Apakah kita akan membelinya? Saya hanya sekilas mendengar Sutra Teratai sudah merasa sukacita. Master Xiu Tao belum membuka suara, saya terlebih dahulu berkata, saya akan membelinya. Demikianlah kitab Sutra Teratai ini saya membelinya. Jadi saya sepertinya pernah mengatakan bahwa ketika saya meninggalkan rumah, saya tidak membawa apa-apa, hanya membawa sutra ini. Demikian meninggalkan rumah, itulah sutra ini.
Jadi sutra ini selalu ada di sisiku selama ini hingga sekarang. Jadi ini dikatakan karena adanya sebab dan kondisi. Sebab dan kondisi ini yang membuat saya memiliki sutra ini. Membuat saya di rumah kayu kecil, menyalin setiap katanya, bersujud setiap katanya, kata-kata menjadi satu kalimat, saya mengingat kembali setiap kalimatnya. Berulang kali menyelami kondisi spiritual yang dijelaskan dalam sutra tersebut. Ini adalah sutra bagaimana kita membina diri dan mempelajarinya. Dengan cara ini, saat kita menghadapi sutra, harus bersungguh hati untuk menyelami sutra. Kata-kata menjadi satu kalimat, setiap kalimat masuk kondisi spiritual. Dari kondisi spiritual ini, demikian terus berlanjut. Kondisi spiritual yang terkandung dalam seluruh sutra, kita akan merasakan bahwa sepertinya jalan ini sudah pernah ditapaki sebelumnya. Sehingga ada rasa keakraban yang saya miliki terhadap sutra ini. Seperti sutra ini sangat dekat dengan hati saya. Begitulah, ini adalah dengan segenap energi dari hati dan jiwa. Tubuh dan batin saya terhubung dengan sutra ini. Selalu membuat saya menghayati makna yang ada di dalam sutra ini. Sehingga saya menjadi sangat rajin, giat dan bersemangat. Bagaimana untuk membalasnya? Bagaimana memberikan persembahan? Di mana saya bisa memberi persembahan? Semua makhluk adalah Buddha di masa mendatang. Bukankah Bodhisattva Sadapaributta mengatakan demikian? Saya tidak berani memandang rendah padamu karena Anda akan mencapai kebudayaan di masa mendatang. Sehingga saya ingin memberi persembahan kepada Buddha di masa sekarang, masa mendatang. Oleh karena itu, kita memberi persembahan kepada Buddha sekarang, yaitu terjun ke tengah orang banyak. Sebelum Buddha sekarang tersadarkan, dia juga adalah makhluk yang delusi. Makhluk hidup yang delusi ini mengalami penderitaan. Makhluk hidup yang mengalami penderitaan adalah Buddha di masa mendatang. Jadi pada saat ini kita bersumbangsi untuk para Buddha di masa mendatang. Sekarang kita menjalin jodoh dengan Buddha di masa mendatang. Menjalin hubungan yang menggembirakan sering mengatakan kepada semua orang 6 prinsip keharmonisan Sangha. Hidup bersama harus saling bersukacita, bersyukur, dan menghormati. Kita semua hidup bersama di sebuah vihara, kita harus saling menyempurnakan. Menyempurnakan dengan sukacita, dengan demikian menjalin sebuah jalinan jodoh baik yang sukacita. Saling membimbing di setiap kehidupan. Di kehidupan mendatang, kamu juga membina diri. Saya juga membina diri, kamu yang menyempurnakan saya. Saya menyempurnakan kamu tergantung sebab dan kondisi siapa yang tercapai terlebih dahulu. Dengan demikian saling menjalin jodoh baik. Saling membimbing, jika bisa seperti ini, kita saling menghormati di saat bersamaan juga sedang melatih diri dan memberi persembahan. Jadi dikatakan giat bersemangat dalam melatih diri dan memberi persembahan. Ini adalah kehidupan kita pada umumnya. Jika menggunakan semangat seperti ini, 6 prinsip keharmonisan Sangha kita, semua orang pasti sangat cepat mencapai kebudayaan. Sejak awal hingga akhir, ini adalah sebuah tanah untuk mencapai kebudayaan. Tempat pelatihan inilah yang disebut tempat pencerahan. Jadi berharap semua orang sangat bersungguh hati. Bersungguh hati adalah membangkitkan tekad, disebut tekad hati dan kekuatan ikrar. Membina diri adalah saling menyempurnakan. Kekuatan ikrar seperti ini tanpa henti dengan tulus menggunakan tubuh dan pikiran. Bersumbangsi seperti ini terhadap setiap orang adalah seperti ini. Terhadap Buddha lebih giat bersemangat lagi. Jadi menggunakan segala persembahan bukan hanya terhadap Buddha saja. Adalah proses dia membina diri dan memberi persembahan terhadap setiap orang. Para makhluk, orang yang menderita, ataupun orang yang bersama-sama membina diri ataupun menghadapi Buddha. Adalah tanpa henti bersumbangsi, sikap penuh hormat dan memberi persembahan, terlebih lagi memberi persembahan ke hadapan Buddha. Lebih penuh perhatian. Jadi kita harus sangat memahami, harus ada bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong seperti ini. Saya sering mengatakan 3 ditambah 1. Bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong. 3 ditambah 1, tim,
4-in-1 sama-sama melatih diri dan giat mencari kemajuan. Semua saling terhubung melalui jaringan maya di udara. 5.000 orang berkumpul bersama dalam acara penutupan agung. Para makhluk tercerahkan menggunakan kekuatan gaib, membuat bunga teratai yang menakjubkan bermekaran dalam jaringan internet. Ini adalah kita, seluruh organisasi melatih diri ke dalam dan keluar. Di ladang pelatihan 6 prinsip keharmonisan Sangha, perumah tangga yang berada di luar, kita mendorong tim 4-in-1. Bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Demikian dipadukan, tim 4-in-1 sama-sama melatih diri dan giat mencari kemajuan. Semua saling terhubung melalui jaringan maya di udara. Saat ini bukankah jaringan maya di udara semuanya saling terhubung? Tahun 2020, insan suci di seluruh dunia terhubung melalui jaringan maya di udara. Semua orang terhubung dan giat membina diri. 5.000 orang mendaftarkan diri untuk telekonferensi. Mendengar terdapat 5.000 orang di udara, demikian 3 hari giat membina diri. Ikatan karma telah sempurna, maka 5.000 orang berkumpul bersama dalam acara penutupan agung. Para makhluk tercerahkan menggunakan kekuatan gaib. Inilah mempelajari Dharma Bodhisattva. Kita menggunakan jaringan internet saat ini di udara dengan jaringan di udara menyatukan semuanya. Maka kita semuanya lebih dari 5.000 orang mendaftarkan diri untuk mempelajari jalan Bodhisattva. Para makhluk tercerahkan menggunakan kekuatan gaib. Apakah mereka pulang? Atau materi kita demikian berlalu? Kabarnya juga menghubungkan pengalaman batin mereka, menghubungkan secara langsung kesan batin mereka melalui tempat mereka berada ke sini, dan juga menghubungkan kesan batin di sini ke sana, materi dibuka di sini, maka sama halnya kesan batin 5.000 orang sempurna. Sehingga para makhluk tercerahkan menggunakan kekuatan gaib, membuat bunga teratai yang menakjubkan bermekaran dalam jaringan internet, juga bermekaran dengan sukses. Maka saat ini kita sangat penuh berkah, semua saling terhubung melalui jaringan maya di udara. 5.000 orang berkumpul bersama dalam acara penutupan agung, dan juga para makhluk tercerahkan menggunakan kekuatan gaib, membuat bunga teratai yang menakjubkan bermekaran dalam jaringan internet. Semua orang bersukacita, riang gembira, penuh sukacita dalam Dharma. Ini adalah ladang pelatihan, maka kita sama seperti yang sebelumnya. Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana memberikan persembahan kepada Buddha. Lebih dari 2000 tahun lalu, Sang Buddha membabarkan Dharma di puncak burung Nasar di India. Bodhisattva Naksatra Rajasan Kumitabjina menghadap Sang Buddha. Buddha, apakah boleh menjelaskan kepada kami sekali lagi tentang pembinaan diri Bodhisattva Baisaja Rasa masa lalu, yaitu mengenal semangatnya ketika melakukan praktek keras. Sang Buddha menjelaskan sekali lagi secara sederhana, Bodhisattva Baisaja Raja sekarang adalah Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana masa lalu. Jalinan judulnya adalah demikian. Ketika itu Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana di era Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasari, ini sudah dijelaskan pada naskah sutra kemarin. Ini ada terjadi di persamuan sutra teratai, yaitu pada ladang pelatihan diri lebih dari 2000 tahun lalu. Lebih dari 2000 tahun lalu, Sang Buddha memperlihatkan kekuatan gaibnya untuk membabarkan masa lalu pada era kehidupan Bodhisattva Baisaja Raja. Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana pada era tersebut memberikan persembahan dengan cara melakukan 20. Ini bukan era Buddha Sakyamuni, tetapi masa lalu yang dijelaskan oleh Buddha Sakyamuni. Era di masa lalu, singkat kata, waktu sudah berlalu lama. Sang Buddha menggunakan kekuatan gaibnya. Apa kekuatan gaibnya? Itu adalah ingatan spiritual. Itu sudah ada sejak zaman Buddha Sakyamuni. Beliau mengingat kembali kehidupan masa lampaunya pada masa kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Zaman masa lampaunya, masa lampau, ini adalah kekuatan gaib. Penetrasi semangat, menembus ruang angkasa, kecepatan ruang angkasa.
Sering dikatakan bahwa kecepatan penetrasi teknologi sangat cepat sekarang. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan, jadi dapat dikatakan bahwa dalam jangka waktu yang panjang tersebut, kekuatan gaib Buddha Sakyamuni menembus masa lampau. Jadi naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Setelah Bodhisattva Sarvasatwa Darsana memberikan persembahan berupa dharma seperti ini, saat hidupnya berakhir, dia terlahir kembali di tanah dari Buddha Candravimala Surya Prabhasari. Demikian memberikan persembahan pada rumah tangga dari Raja Vimaladatta dalam kondisi duduk bersilah penuh. Dia terlahir di keluarga Raja Vimaladatta, maka dia terlahir secara spontan di tempat ini dalam kondisi duduk bersilah penuh. Dia terlahir di keluarga Vimaladatta, maka dia terlahir secara spontan di tempat itu dalam kondisi duduk bersilah penuh. Setelah Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana memberikan persembahan berupa dharma seperti ini, maka hidupnya berakhir, dia terlahir kembali di tanah dari Buddha Candravimala Surya Prabhasari. Pada rumah tangga dari Raja Vimaladatta dalam kondisi duduk bersilah penuh, dia seketika terlahir secara spontan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Sekarang kita melanjutkan bagian naskah sutra ini mengatakan demikian. Dia segera berkata pada ayahnya dalam bentuk syair. Di tempat itulah dia mulai membabarkan sutra kepada ayahnya, sang raja dalam bentuk syair. Dia segera berkata pada ayahnya bahwa dalam bentuk syair, Raja Agung, engkau sekarang hendaknya tahu, ketika aku menjalankan pembinaan diri di tempat itu dan seketika mencapai samadhi yang menjelmakan segala wujud. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Dia mulai menggunakan syair pada rumah tangga Raja Vimaladatta seperti menyanyikan lagu, demikian mulai membabarkan dharma kepada raja. Dia segera berkata pada ayahnya dalam bentuk syair. Ini menjelaskan kalau bodhisattva ini berdasarkan jalinan jodohnya terlahir dalam keluarga kerajaan dan memanggil raja sebagai ayah. Demi membalas budi luhur daripada ayahnya, makanya dengan batin yang jernih dan terang, tekun melatih diri dari kehidupan ke kehidupan, tindakan dan moralitasnya menjadi model keteladanan untuk bersumbangsi. Dengan sukacita dan memberi persembahan pada Buddha, ini menjelaskan kalau bodhisattva ini berdasarkan jalinan jodohnya terlahir dalam keluarga kerajaan. Ini menunjukkan bahwa bodhisattva ini, Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana, jalinan jodoh dari Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana dengan cara seperti ini terlahir kembali di tempat ini. Terlahir di keluarga kerajaan Raja Vimaladatta. Maka bodhisattva ini berdasarkan jalinan jodohnya terlahir dalam keluarga kerajaan dengan meminjam jalinan jodoh ini di dalam keluarga Raja Vimaladatta. Keluarga Raja Vimaladatta di tempat ini, maka dia memanggil raja dengan sebutan ayah. Demi ayah dia mengucapkan data. Oleh karena itu, demi membalas budi luhur daripada ayahnya, makanya dengan batin yang jernih dan terang, dikarenakan bodhisattva mau membalas jasa ayahnya yang dikatakan orang awam sebagai saya di keluarga ini untuk menyokong orang tua. Namun bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana, yaitu dengan melatih diri, mencapai pencapaian dengan melatih diri. Maka badan jasmani dan hati, raga dan hati juga tenang, bersih dan mengerti semuanya. Maka hati jernih dan tenang menggunakan badan untuk melatih diri. Hati sudah jernih dan terang, kita melatih diri juga sama. Anda menggunakan apa untuk melatih diri? Saya menggunakan tubuh untuk melatih diri. Benar, menggunakan tubuh untuk melatih diri. Mengapa Anda menggunakan tubuh? Bukankah dikatakan menggunakan hati? Jika saya mengatakan menggunakan hati untuk melatih diri, orang-orang tidak bisa melihatnya. Saya harus menggunakan tubuh, dan Anda ingin menggunakan tubuh. Jika Anda tidak memiliki hati atau niat, tubuh Anda tidak melakukan apapun, tidak ingin mulai bergerak. Dengan demikian, bagaimana Anda mau melatih diri? Oh benar, sebenarnya hati membangkitkan tekad, menggerakkan sebuah niat pikiran, lalu menggunakan tubuh untuk melatih diri.
Jadi pikiran timbul dan pikiran terbangkitkan, mempraktekkan dalam tindakan nyata ini disebut melatih diri dan membangkitkan sebersih niat batin ini. Haruslah terang dan jernih, batin harus bersih, batin harus tenang, harus memiliki keterangan dan kejernihan batin yang jernih dan terang. Dengan memeluk batin yang demikian, tindakan kita barulah bisa murni. Jika batin tidak murni, berarti tubuh ini tidak melakukan praktek murni. Kita merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Tubuh kita, setiap orang tubuhnya tidak bersih, apalagi batin kita manusia, yakni batinnya tidak murni. Tertutupi oleh ketidaktahuan sehingga tubuh kita akan membuat hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan. Maka disebut praktek jahat. Kegelapan batin muncul, maka batin akan menciptakan kejahatan. Jadi inilah mengapa kita, para makhluk awam, menciptakan penderitaan di dunia. Jika hati kita murni, pikiran kita murni, tindakan kita akan murni. Tindakan jernih, jadi dikatakan batin yang jernih dan terang, tindakan kita secara alamiah menjadi baik. Kita perlu berlatih dengan tekun selama banyak kehidupan, sehingga tindakan dan moralitasnya menjadi model keteladanan untuk bersumbangsi dengan sukacita dan memberi persembahan pada Buddha. Jadi kita harus menggunakan tubuh untuk mempraktekkan semua yang kita lakukan adalah kebajikan. Jika kita tidak menggunakan tubuh kita untuk melakukan apapun, bagaimana kita bisa tahu apa itu melatih diri? Jadi pikiran kita harus jernih dan terang, tekun melatih diri dari kehidupan ke kehidupan. Kita harus berlatih dengan tubuh kita sehingga kita dapat menunjukkan kebajikan dan menjadi panutan bagi orang lain. Sehingga orang lain akan bersukacita ketika melihat kita. Ini adalah seorang praktisi yang bijaksana. Maka kita harus menjadi panutan bagi orang lain dulu, sehingga orang lain akan bersukacita ketika melihat kita. Jadi seperti ini, memberi dengan sukacita disebut bersumbangsi dengan sukacita. Demikian memberi persembahan, ini adalah proses dari pelatihan diri kita. Setiap hari harus seperti ini adalah dharma dalam tubuh, pikiran, dan tindakan kita. Maka Naskah Sutra mengatakan, Raja Agung, engkau sekarang hendaknya tahu, ketika saya menjalankan pembinaan diri di tempat itu, ayahnya juga seorang raja. Ini menjelaskan bagaimana dia meninggalkan dan melepaskan keduniawian untuk memasuki jalan kebenaran. Giat melatih diri dan tekun mempraktekkan jalan kebenaran. Bodhisattva yang bergembira berkata kepada raja, yang adalah ayahnya, saya sedang melatih diri, proses pelatihan diri yang saya jalani, maka dia membabarkan dharma kepada ayahnya sang raja. Jadi ayahnya juga seorang raja, jadi dia disebut sebagai ayah raja. Demikian dia berkata, ini menjelaskan bagaimana dia meninggalkan dan melepaskan keduniawian untuk memasuki jalan kebenaran. Dia meninggalkan kehidupan duniawi, memanfaatkan waktu dengan giat dan bersemangat, mempraktekkan pelatihan diri di jalan kebenaran. Seketika mencapai samadhi yang menjelmakan segala wujud. Dari ketekunan dan samadhi, dia membangkitkan kekuatan gaib yang mampu menjelmakan segala tubuh jasmani di mana-mana. Seketika mencapai samadhi yang menjelmakan segala wujud, demikianlah pelatihan diri yang dijalani dari kehidupan ke kehidupan. Demikian pula segera mencapai samadhi yang menjelmakan segala wujud. Samadhi yang menjelmakan segala wujud ini adalah kekuatan spiritual dari ketekunan dan samadhi. Ini berarti mampu menjadi tenang dan semangat tersebut dapat dikuasai sepenuhnya. Dengan pikiran yang tenang membawa kekuatan gaib, bebas dari pikiran yang tidak menentu apa yang ingin dia lakukan. Dia berpikir bagaimana agar dharma dapat disebarkan dan bagaimana agar dharma disesuaikan dengan kehidupan dunia. Kebenaran yang diperoleh dari pelatihan, bagaimana dia mengubahnya menjadi praktek untuk masuk ke tengah masyarakat. Ini berasal dari ketekunan dan samadhi dan konsentrasi batin. Harus bagaimana agar dharma menjadi metode untuk membimbing manusia di dunia. Ia membangkitkan kekuatan gaib yang mampu menjelmakan segala tubuh jasmani di mana-mana dengan menyatukan pemikiran batinia, harus masuk ke tengah orang banyak,
Singkat kata, menekuni ajaran Buddha seharusnya belajar pada batin terfokus. Tindakan perbuatan harus bersamaan, berpadu pada keseharian. Dalam keseharian antara sesama saling interaksi harus ada 4-in-1. Bersatu hati, harmoni, saling mengasihi, gotong royong. 4 hal ini bila semua orang bersatu, lahan pelatihan ini selaras dan sempurna. Pelatihan diri tidak ada yang kurang dapat menjadi keteladanan di dunia. Kita dapat menjadi teladan di dunia, masuk ke tengah orang banyak, bersumbangsi demi para makhluk yang menderita. Sehingga tim 4-in-1 sama-sama melatih diri dan giat mencari kemajuan. Zaman sekarang ini yang mendukung keberhasilan kita semuanya saling terhubung melalui jaringan maya di udara. Lihatlah, lebih 5.000 orang sekarang ini yang mendaftar pada kamp pelatihan, lebih dari 5.000 orang. Semua mendapatkan sesuatu, acara penutupan telah berlalu, mendukung jalan pelatihan Bodhisattva. Maka makhluk tercerahkan, bukankah ini batin saling terhubung? Kekuatan gaib, batin terhubung, pikiran juga terhubung. Saling berbagi kesan batin, terhubung melalui jaringan maya di atas. Melalui jaringan maya, saling berbagi kesan batin, bukankah ini adalah para makhluk tercerahkan menggunakan kekuatan gaib? Kan-en, teratai menakjubkan telah mekar pada jaringan maya. Bodhisattva, kita dengan hati yang bersuka cita, Dharma selalu masuk ke dalam batin. Ini yang dinamakan penuh dengan sukacita dalam Dharma. Dalam keseharian harus selalu bersungguh hati.